Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Fancy Flash yang memberitahu Blast perihal kedatangan mereka ke markas asosiasi pahlawan, dan itu berhubungan soal God serta desa ninja tempat dia dibesarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 196 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Nah, di chapter 196 ini, Flashy Flash, Saitama, dan Blast membicarakan soal God serta kaitannya dengan desa ninja. Namun secara mengejutkan, mereka malah mendapatkan serangan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash yang meminta Blast untuk berhenti menyanjung muridnya. Saitama yang mendengar hal itu jadi sewot. Pahlawan berponi tersebut meminta Blast untuk menceritakan soal God yang selama ini dia lawan. Blast sendiri yang ditanya itu terdiam sesaat. Kemudian dia menjawab, jika rekannya tersebut berpikir ingin bergabung ke dalam medan pertempuran, maka lebih baik lupakan saja. Karena seseorang seperti Flashy Flash itu akan mati ketika bertemu dengan God secara langsung. Tentu saja pahlawan berponi tersebut yang mendengar hal itu tidak terima. Dia bertanya, apakah Blast mau bilang kalau dia ini lemah atau semacamnya? Flashy Flash memintanya untuk jangan terlalu terburu-buru, hanya karena sebelumnya Blast pernah menghindari serangannya ketika berada di reruntuhan kota Z. Sambil emosi, pahlawan berponi itu berkata jika dia tidak akan puas sampai dia sendiri bisa mendaratkan ayunan pedangnya ke arah God. Saitama yang mendengar hal itu bertanya, kenapa harus demikian? Flashy Flash menjawab jika itu adalah cerita yang panjang. Si botak pun jadi datar dan merasa kalau sepertinya akan lebih baik jadi seperti ini. Tapi lucunya pahlawan berponi tersebut malah menceritakan lebih rinci. Sontak saja Saitama pun mengomelinya dan meminta untuk berhenti saja dalam bercerita. Flashy Flash bercerita kalau karena kedua kakak kelasnya yang menjegalkan itulah yang membuatnya bisa teringat akan kenangan-kenangan masa lalunya, khususnya soal desa tempat dia dibesarkan. Desa itu adalah fasilitas pelatihan bagi para pembunuh kelas tinggi. Tempat itu berada jauh di dalam gunung dan tak bisa didatangi oleh orang-orang biasa karena ada barier yang ditanam oleh pendirinya, tepatnya di sekitar area tersebut. Waktu itu ketika Flashy Flash dan temannya Sonic menyelinap ke dalam fasilitas ruang bawah tanah, mereka melihat sesuatu. Ada sebuah kubus hitam yang dilindungi dengan kapsul kaca. Menurutnya itu adalah fasilitas yang hanya bisa disesuaikan desainnya seperti kubus itu pula. Lalu ada seseorang yang tidur di dalam sebuah kapsul pemulihan. Itu adalah pendiri desa ninja yang wajahnya bahkan nyaris tidak terlihat seperti seorang manusia. Menurut Flashy Flash, orang tersebutlah yang harusnya Blast maksud. Jika mereka berasumsi bahwa orang itu adalah seseorang yang diberi kekuatan oleh God, maka semuanya akan jadi masuk akal. Menurutnya, untuk menghasilkan dan mengirimkan pembunuh kelas elit, desa tersebut menempatkan anak-anak muda melalui pelatihan yang sangat buruk. Kalau memang kenyataannya itu adalah organisasi untuk mensupport God, maka itu akan menjadi cara yang efisien untuk menghasilkan bibit-bibit wadah baru untuk God pula. Flashy Flash bertanya, apakah asumsinya ini sudah dia tata dengan benar? Blast yang mendengar semua itu berpendapat jika dia bisa bersimpati dengan perasaan yang pahlawan berponi itu miliki, tapi tetap saja dia tidak bisa menerima bantuannya. Flashy Flash yang mendengar respon tersebut makin tidak terima. Lalu Blast mengaku jika pria pendiri desa ninja itu bernama MT Void dan dia adalah partnernya. Mendengar fakta tersebut membuat Flashy Flash, Saitama, dan Manako begitu kaget. Blast bercerita jika pria itu berada di bawah kendali God selama mereka melakukan pemburuan kubus-kubus tersebut. Jika rekannya dan dirinya tidak gagal, maka anak-anak muda seperti Flashy Flash itu pasti tidak akan sengsara, apalagi sampai kehilangan nyawa mereka secara tragis ketika berada di desa ninja. Serta harusnya tidak akan ada begitu banyak korban pembunuhan pula. Ini adalah masalah yang harus dia tanggung sendiri. Flashy Flash berpendapat jika partnernya tersebut telah dijadikan pion oleh musuh, dan terlebih lagi, Blast malah membiarkannya lolos. Blast menjawab jika itu adalah pendapat yang kasar untuk bisa menggambarkannya. Dia kembali bercerita jika awalnya Blast dan Void memiliki kemampuan yang sebanding, dan karena Void diberi kekuatan oleh God, maka dia memiliki keuntungan besar. Tapi Blast memberinya luka serius yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk bisa pulih. Tapi menurut Flashy Flash, rekannya tersebut tetap membiarkan ninja itu kabur. Pahlawan berponi tersebut merasa jika Blast pasti sedang ragu-ragu karena ninja itu adalah rekannya sendiri.
Menurutnya, sifat tersebut begitu lembut, dan itu bukanlah sesuatu yang baik yang terlihat dari seorang pahlawan kelas S peringkat pertama. Lalu Flashy Flash pun memilih untuk mencari keberadaan Guts sendirian. Dia meminta agar Blast tidak ikut campur dalam hal ini. Saitama bertanya, apakah pahlawan kelas S itu ingin melakukan sesuatu kepada rekannya yang menjadi monster tersebut? Belum sampai Blast menjawab, salah seorang staf asosiasi menginformasikan kepada staf Cici kalau mereka sudah siap untuk memulai eksperimen. Mendengar hal itu membuat Flashy Flash dan Saitama jadi bingung. Blast bertanya, apakah mereka berdua juga ingin melihatnya? Pahlawan kelas S itu bercerita jika kedatangannya ke sini adalah sebagai pengamat dari eksperimen yang dilakukan pihak asosiasi dalam pemisahan sel monster. Pihak asosiasi sebenarnya sedang mencari tahu kunci membalikan monsterifikasi manusia yang sebelumnya telah memakan sel monster itu. Staf Cici yang melihat monster Manako datang bersama kedua pahlawan itu jadi bingung. Manako sendiri yang melihat dirinya seperti menarik perhatian segera menempel si botak agar mendapat perlindungan. Tapi Flashy Flash memberitahu staf itu jika mereka berdua telah menyentuh Guts secara langsung. Maka dari itu pahlawan berponi tersebut menjadikan mereka sebagai sampel. Lalu eksperimen pun dimulai. 2 ekor monster diberikan sengatan listrik dalam skala besar. Saitama yang melihat subjek percobaan itu menyadari jika kedua monster tersebut adalah para peserta yang sebelumnya ikut turnamen bela diri. Staf eksperimen menginformasikan jika angka mereka mulai stabil, tapi untuk nafas dan denyut nadinya kritis. Mendengar hal itu, staf Cici pun meminta mereka untuk mematikan alat tersebut secara juga. Dan seketika membuat kedua monster itu langsung pingsan. Manako yang melihat kejadian tersebut jadi ketakutan. Sambil bersembunyi, monster pink itu memberitahu jika dari awal dirinya ini bukanlah manusia. Dan harusnya percuma juga kalau dia ikut melakukan eksperimen itu nantinya. Saitama pun memberitahu kalau pihak asosiasi tidak akan melakukan semua itu kepadanya. Namun tidak lama kemudian, salah seekor monster beruang meminta untuk melanjutkan eksperimennya. Kejadian itu membuat mereka semua cukup terkejut. Monster tersebut merasa menyesal telah memakan sel monster, dan dia tidak ingin bertemu dengan murid-murid dojonya dengan kondisi seperti ini. Setelah itu, monster tersebut menerima sengatan listrik dalam skala besar. Staf eksperimen menginformasikan jika angka subjek monster satu ini terbilang stabil dibandingkan beberapa monster yang lain. Melihat hal itu membuat Blast sadar jika kondisi psikologis mereka lah kunci dari semua ini. Saitama jadi mengerti. Menurutnya, rekannya Blast itu pasti ingin mengembalikan temannya Void menjadi manusia lagi. Blast yang diam itu hanya merespon dengan senyumannya. Tapi menurut Flashy Flash, pahlawan kelas S itu sendiri pasti juga tidak tahu apakah masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam Empty Void. Bahkan setelah melakukan eksperimen yang luar biasa, pada akhirnya yang bisa mereka lakukan hanya berdoa saja. Dia bertanya, apakah ninja tersebut adalah tipe orang yang bisa ditangkap hidup-hidup? Belum sampai Blast menjawab, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang begitu mengejutkan. Sontak saja, Blast segera mengaktifkan teknik dari kedua sarung tangannya dan membunturkannya hingga menciptakan putaran cahaya yang semakin terang. Lalu Blast menyelubungi seluruh markas asosiasi dengan sebuah bola barrier yang mengeluarkan percikan listrik dalam skala besar, hingga akhirnya menciptakan lubang black hole dan kemudian menghilang. Ternyata Blast memindahkan markas asosiasi ke dimensi lain, guys. Lalu secara mengejutkan, muncul tebasan super besar dari berbagai arah yang menyerang bekas lokasi tempat markas asosiasi berada. Efek tebasan super besar tersebut membuat area markas mengalami kehancuran dan menciptakan patahan-patahan jurang dalam skala besar. Selesai serangan kejut itu berakhir, Blast pun mengembalikan markas asosiasi ke lokasi semula. Dia juga memindahkan posisinya bersama Saitama, Flashy Flash, Staf Cici, dan Manako ke atap gedung untuk melihat kondisi yang terjadi. Melihat kerusakan yang tercipta, Blast memberitahu jika ini adalah efek dari pedang dimensi milik Void. Menurutnya, ninja tersebut sepertinya telah berhasil memulihkan diri secara utuh. Dan ini pasti cara dia untuk menyapa mereka para pahlawan. Staf Cici yang mendengar cerita itu begitu panik. Bagaimana mereka akan dapat menghadapi hal mengerikan seperti ini? Flashy Flash sendiri juga cukup terkejut dengan efek kehancuran yang tercipta. Dia bertanya, apakah tebasan itu adalah salah satu teknik yang ninja tersebut miliki? Blast membenarkan hal itu. Saitama bertanya, apakah pahlawan kelas S tersebut akan bisa memenangkan pertempuran dengan efek serangan musuh yang skalanya seperti ini? Sambil tersenyum, Blast mengaku jika dia juga ingin mencari tahu.
karena dia sendiri juga tidak sedang bermain-main. Flashy Flash yang melihat efek hancuran dan fakta yang semencengangkan ini membuatnya hanya terdiam. Namun tiba-tiba Saitama dan Manako seperti melihat seseorang yang terbang ke arah markas. Menurut si botak, itu sepertinya adalah Tatsumaki. Kita diperlihatkan cerita ketika Saitama melancarkan pukulan terakhirnya dalam mengalahkan monster Garo. Saat itu, Blast menyaksikan kejadian tersebut. Ketika Garo mulai kehilangan kekuatannya, Blast mencoba mengurangi kekuatan radiasi yang makhluk itu keluarkan. Dia membekokkan sinar kosmik milik Garo menggunakan gelombang gravitasi dan mengirimkannya ke dimensi lain. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Perlahan kekuatan radiasi milik Garo terangkat ke udara dan kemudian berpindah dimensi. Namun tidak lama setelah itu, dari balik gerbang dimensi tersebut muncul suatu makhluk yang seperti menyedot radiasi kosmik milik Garo. Ternyata itu adalah Empty Void. Blast yang menyadari akan hal itu segera bergegas untuk menghentikannya. Pahlawan kelas S tersebut mengeluarkan pukulan meriam dimensi dan menembakkannya dalam skala besar. Sialnya ketika momen itu terjadi, Empty Void sendiri telah selesai dalam menyedot semua radiasi tersebut. Lalu dengan cepat, dia malah menembas meriam gravitasi itu menggunakan kedua buah pedangnya. Seketika meriam radiasi yang Blast lancarkan langsung hancur berkeping-keping. Melihat serangannya tidak mempan, Blast kembali melancarkan serangan lanjutan dengan mengeluarkan dua meriam dimensi gravitasi secara bersamaan. Blast memindahkan serangan itu dan membuatnya muncul dari arah belakang ninja tersebut. Tapi Empty Void tidak kehabisan akal. Dia malah menarik dimensi di belakangnya, layaknya suatu tirai, lalu menutupi tubuhnya untuk berpindah dimensi ke tempat lain. Dan serangan meriam ganda pun berhasil dihindari. Dengan kejadian tersebut, pendiri desa ninja itu kembali berhasil kabur dari kejaran Blast. Selesai mengingat kejadian tersebut, Blast menceritakan semuanya kepada Flashy Flash dan Saitama. Menurutnya, dengan kekuatan yang orang itu ambil, dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa memulihkan kembali tubuhnya sendiri. Flashy Flash bertanya, apakah pendiri desa ninja itu juga bisa berpindah dimensi seperti pahlawan kelas S tersebut? Blast membenarkan akan hal itu. Melihat fakta yang terjadi, Flashy Flash merasa jika lawan yang akan mereka hadapi kali ini tidak bisa dikalahkan hanya dengan kecepatan saja. Blast bercerita jika sejak saat itu, Empty Void melakukan persiapan sambil bersembunyi di dimensi lain. Menurutnya, monster ninja tersebut pasti akan menyerang sekarang. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan ninja itu pergi begitu saja. Flashy Flash kembali bertanya, rencana apa yang akan Blast lakukan agar dia bisa menang? Karena barusan juga pahlawan tersebut menyebutkan jika serangan yang mereka terima ini adalah tebasan dimensi. Apa itu sebenarnya? Apakah itu adalah kekuatan psikis? Blast memberitahu jika ini adalah salah satu kekuatan yang God miliki. Gangguan dari dimensi yang lebih tinggi di mana God berada telah mengabaikan jarak, energi, dan ukuran. Makanya tebasan dari Empty Void bisa mengeluarkan dampak yang sebegitu besarnya. Selain itu, sejauh mana God bisa mengabaikannya, itu tergantung juga pada kemampuan subjek yang digunakan. Staf Shichi yang mendengar semua penjelasan tersebut mengaku jika dia masih belum bisa mencerna semua ini dengan logikanya. Flashy Flash juga mengakui jika dia merasakan hal yang sama. Dalam hatinya sendiri, dia menyadari kalau dengan kejadian itulah tidak heran juga pihak asosiasi bersama Blast begitu putus asa untuk bisa mengumpulkan kubus-kubus itu. Staf Shichi sendiri jadi teringat dengan Metal Bat, Wild Emperor, dan Staf Sekingar yang sekarang bergerak di balik organisasi pahlawan baru itu. Menurutnya, dia juga harus memastikan agar mereka bertiga berada di situasi yang aman. Tidak lama setelah itu, ada salah seorang staf yang mendatangi mereka dan menginformasikan jika telah mendapatkan surat yang ditujukan untuk Tuan Flashy Flash. Setelah melihat surat itu, membuat pahlawan berwarna tersebut jadi sadar jika surat itu ditulis oleh Sonic dan itu adalah surat tantangan. Isi dari surat tersebut adalah, pria itu telah bangun, dia mengincar kepalamu, lari tak ada gunanya. Inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Datanglah ke persembunyianku, aku akan menunggumu sendirian di tempat di mana mimpi masa kecil terlihat. Selesai membaca surat tersebut membuat Flashy Flash terdiam sesaat. Blast yang mendengar nama Sonic bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Flashy Flash memberitahu jika itu adalah seorang ninja yang berasal dari desa seperti dirinya.
Sambil jutek, Saitama menambahkan jika itu adalah orang cabul yang suka mengutit orang karena suatu hobi. Sambil kembali melihat surat tersebut, Flashy Flash merasa jika sepertinya Sonic sudah bertemu dengan pendiri desa ninja. Dengan asumsi juga kalau Sonic sudah berada di bawah kendalinya. Dia penasaran, apakah tujuan mereka adalah untuk menangkap Flashy Flash sendiri atau membawanya ke tempat lain. Si botak berkomentar, menurutnya kalau surat itu memang datang dari mereka, harusnya itu seperti mereka yang akan membunuh pahlawan berboni tersebut sebelum ada orang lain yang melakukannya. Blast kembali bertanya, apa hubungan yang dimiliki Flashy Flash dengan ninja yang bernama Sonic itu? Pahlawan berboni tersebut menjawab, jika itu hanyalah hubungan sederhana yang tidak diinginkan. Menurutnya akan sangat mungkin kalau pendiri desa ninja itu akan ikut campur jika dia pergi ke tempat yang telah ditentukan. Dan pastinya itu akan jadi kesempatan emas buat Blast pula. Blast mengakui akan hal tersebut. Namun sambil mengeluarkan sebuah alat, dia meminta Flashy Flash untuk membawanya. Ini adalah pengirim sinyal. Menurutnya jika mereka semua pergi secara bersamaan, maka itu mungkin akan membuat MT Void jadi kabur lagi. Dia menyuruh Flashy Flash untuk pergi duluan saja. Kalau nanti orang itu memang benar-benar muncul, pahlawan berboni tersebut tinggal mengiriminya sinyal. Maka Blast akan langsung terbang menuju lokasi yang telah ditentukan. Dia mengajak semuanya. Sampai saat itu tiba nanti, mereka semua harus bekerja sama dengan staf Shichi dan yang lain. Kemudian konsentrasikan semua upaya mereka untuk menginformasikan semua cabang agar kota-kota yang lain bisa waspada dengan tebasan dimensi yang MT Void lancarkan. Blast kembali bertanya kepada Flashy Flash, apakah alamat dari tempat persembunyian itu benar-benar sesuai dengan yang tertulis di belakang surat tantangan ini? Sambil mengangguk-angguk, pahlawan berboni itu membenarkannya. Manako yang melihat sikap tersebut bingung. Apakah Flashy Flash sebenarnya tidak tahu kalau dia sendiri itu adalah seorang ninja? Blast juga bertanya dengan apa yang akan si botak lakukan setelah ini. Sambil merasa sok jadi guru, Flashy Flash berkomentar, karena Saitama sekarang adalah muridnya, maka dia tidak akan menghentikan si botak jika dia memang meminta untuk ikut bersamanya setelah ini. Tapi sambil merasa sebal, Saitama menjawab kalau karena lelaki tua itu akan pergi, membuatnya jadi yakin semuanya akan jadi baik-baik saja. Maka dari itu, dia dan Manako akan pergi juga untuk makan kari udon bersama. Pahlawan berboni itu yang mendengar ungkapan tersebut merasa cukup sebal. Kemudian dia pun segera bergegas menuju alamat dari surat tantangan itu sendirian. Dia teringat dengan pembicaraannya dengan Sonic saat dulu masih berada di desa ninja. Ketika di dalam hutan, Sonic kecil bercerita jika memori yang mereka dapat di luar akan membentuk rasa pertahanan diri. Dia dulu sebenarnya dibesarkan di dalam suatu institusi dan dipaksa mengikuti program pelatihan sejak awal. Menurut Sonic, teknik membunuh itu tidak ada gunanya selain untuk membunuh seseorang. Yang dia anggap memiliki nilai yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk menjalani hidup yang mereka mau. Dan mereka tidak memiliki itu saat ini. Sonic berharap jika Flash akan juga membantunya. Sambil menunjukkan peta hutan, dia memberitahu kalau sudah menunjukkan lokasi yang tepat agar mereka bisa membuat desa ninja yang baru. Ternyata Flashy Flash menuju lokasi yang dulu pernah mereka bicarakan itu. Dan di luar dugaan, di sana ada Sonic yang sudah menunggu sendirian. Di lokasi itu banyak puing-puing bangunan, seperti sudah lama dihancurkan oleh sesuatu. Sonic sendiri tidak menyangka jika pahlawan itu akan datang. Flashy Flash tahu karena sebelumnya ninja tersebut meninggalkan kalimat akhir dari surat yang dia berikan. Sambil tersenyum, Sonic memberitahu jika beberapa tahun yang lalu orang-orang telah membuka jalan di kaki gunung. Di gunung seperti ini yang jauh dari penglihatan orang, sepertinya adalah tempat yang pas untuk membuang sampah industri. Dan yang pahlawan lihat itu sekarang ini adalah pembuangan ilegal orang-orang tersebut. Sambil menghunuskan pedangnya, Sonic merasa jika ini adalah tempat yang tepat untuk mereka bisa mengakhiri semua mimpi konyol yang dulu pernah mereka buat. Tempat di mana sebuah mimpi akan berakhir. Sambil menghunuskan pedangnya juga, Flashy Flash bertanya, apakah ini adalah perintah dari orang itu, sang pendiri desa ninja? Namun sambil mengambil kuda-kuda, Sonic berkomentar jika itu adalah pertanyaan bodoh. Karena ini tidak ada hubungannya dengan fosil tersebut. Dia mengaku kalau hanya teringat ketika mereka saling bertemu beberapa hari yang lalu. Tapi mereka tidak pernah memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mendengar respon tersebut, Flashy Flash pun merasa jika dia tahu kalau ninja itu tidak akan pernah menyerah, tidak peduli dengan siapa Sonic bersaing. Dalam hatinya sendiri, Flashy Flash berpikir,
Menurutnya, tidak ada cara untuk bersaing dengan makhluk itu, atau cara apapun untuk melarikan diri darinya. Menurutnya, di tempat ini, itu adalah simbol dari semangat kebebasan mereka berdua. Bebas dari campur tangan apapun. Flashy Flash merasa dengan saling membunuh, sepertinya Sonic ingin mengakhirinya di sini, dan tanpa meninggalkan penyesalan sedikit pun. Lalu sambil mengambil kuda-kuda juga, pahlawan berbondir itu berkata, jika dia akan berada di sisi ninja buronan tersebut untuk saat-saat terakhir yang Sonic miliki. Karena inilah yang hanya bisa Flashy Flash lakukan saat ini. Akhirnya duel antara Sonic dan Flashy Flash akan segera dimulai. Sonic berkata jika untuk momen terakhir untuknya ini, dia meminta pahlawan berboni itu untuk terus membual. Karena dialah yang sebenarnya mengajari Flashy Flash ketika dulu belajar menggunakan pedang. Sesaat Flashy Flash teringat akan masa kecil mereka. Dulu ketika sedang melakukan latihan, Flashy Flash dihampiri oleh Sonic. Saat itu Flash selalu terjebak di tim 5 atau tim terendah. Kemudian Sonic menawarkan diri untuk mengajarinya beberapa tips tentang bagaimana cara menggunakan pedang. Menurut Sonic, jika Flash tidak bisa menggunakan senjata pedang, maka dia tidak akan bisa juga naik ke level yang lebih tinggi pula. Saat itulah hubungan mereka dimulai. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Tapi sambil sewot, Flashy Flash memberitahu jika sampai pihak pelatih mengetahui kalau mereka saling berbicara, maka mereka berdua akan berada dalam masalah besar. Waktu itu Flash masih ragu dengan bantuan dari ninja tersebut, karena mereka berdua sebenarnya sama-sama berada di kelompok terendah. Namun Sonic berdalih jika para pengajar itulah yang tidak tahu tentang kejeniusannya ini. Tapi meski begitu mereka berdua tetap melakukan latihan bersama. Flashy Flash mengakui jika Sonic adalah satu-satunya orang yang bisa diajak bicara. Sonic pun mengajari Flashy Flash bagaimana cara menggunakan pedang dengan benar, lalu memperagakannya secara langsung. Kejadian itu membuat Flashy Flash sendiri cukup terkejut. Dia pun mencoba untuk mempraktekkan saran dari ninja itu. Namun dengan sigap, Sonic masih mampu untuk menangkisnya dan malah menghunuskan pedangnya kembali. Latihan pun kembali berlanjut. Satu hari di desa ninja berlangsung selama 72 jam. 6 jam diantaranya digunakan untuk tidur. Hal itulah yang membuat mereka semua tidak menyadari akan waktu yang berlalu, dan semua informasi dari luar benar-benar terputus pula. Setiap hari mereka hidup seperti mesin yang hanya belajar tentang keterampilan untuk membunuh saja. Mereka juga tidak diizinkan untuk menunjukkan emosi apapun, dan mereka yang tidak memiliki emosi dianggap sebagai murid terbaik. Karena saking seringnya mereka berdua berlatih bersama, membuat keterampilan Flashy Flash dan Sonic meningkat. Balik lagi ke cerita inti, pertempuran pun dimulai. Kedua ninja itu membenturkan pedang mereka dengan begitu keras. Lalu ketika Sonic bersiap untuk mengeluarkan kunainya, dengan sigap Flashy Flash segera menahan tangan kanan ninja itu dan segera melancarkan tusukan pedangnya. Namun dengan cepat Sonic segera melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Kemudian ketika Flashy Flash kembali mencoba untuk melancarkan tebasannya, dengan cepat Sonic malah ganti mendorong tebasannya secara bertubi-tubi. Sontak saja pahlawan berponi yang semakin tersudut itu segera melompat ke belakang untuk menjaga jarak yang aman. Sambil memutar pedangnya beberapa kali, Flashy Flash bersiap untuk melakukan serangan berikutnya. Lalu pertempuran kembali berlanjut. Jual beli serangan tercipta. Kekuatan Flashy Flash dan yang Sonic miliki juga begitu berimbang, hingga benturan keras pun terjadi, membuat mereka berdua sama-sama terdorong ke belakang. Lalu mereka melancarkan tendangan Wind Blade secara bersamaan. Namun ternyata Flashy Flash membatalkan serangannya itu dan menghindari tendangan yang Sonic lancarkan. Kemudian dia membalas serangan tersebut menggunakan jurus Flash Kicks dengan begitu cepat. Serangan tersebut membuat Sonic terhempas dan menabrak reruntuhan di belakangnya, menghasilkan debu yang cukup tebal. Tapi dari balik debu tersebut, Sonic segera melancarkan beberapa shurikennya dan kemudian melompat maju, memberikan serangan kejut. Beruntung meski sempat kaget, pahlawan berponi itu masih mampu menangkisnya. Lalu Sonic segera kembali melemparkan beberapa shurikennya. Serangan itu membuat Flashy Flash terkepung dari dua arah. Dia pun mencoba menghindar dengan melompat ke atas. Akan tetapi secara tak terduga, shuriken-shuriken itu dapat berbelok sendiri dan kembali mengejar pahlawan tersebut, hingga akhirnya mengenai Flashy Flash dan menciptakan ledakan yang cukup besar.
Beruntung sambil terjatuh, pahlawan berponi tersebut masih mampu bertahan. Namun dengan cepat, Sonic kembali muncul dan memojokkannya dengan mengeluarkan teknik 9 bayangan. Lalu menyerang Flashy Flash menggunakan Wind Blade Kick dari berbagai arah. Namun dengan sigap, pahlawan tersebut segera menebas semua bayangan milik Sonic untuk mencari di mana tubuh ninja itu yang asli. Tapi dari arah lain, dengan cepat, Sonic kembali menusukkan pedangnya dan membuat Flashy Flash semakin tersudut. Melihat posisinya semakin terpojok, secara mengejutkan, pahlawan berponi itu mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, yaitu pukulan Flash Burst dalam skala besar. Lalu menghantam permukaan dengan sangat keras. Seusai melancarkan serangannya, Flashy Flash melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Sambil tersenyum, dia berkata kalau tidak mengira akan harus mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya dalam melawan ninja buronan itu. Menurut Flashy Flash, Sonic telah menjadi lebih kuat. Jika terus begitu, ninja tersebut terlalu cepat untuk menyerah. Dan dengan kekuatan yang Sonic miliki, mereka sepertinya bisa melakukan sesuatu. Akan tetapi, secara tak terduga, pahlawan tersebut mendapat serangan dari arah belakang dengan dilempari beberapa pedang oleh seseorang. Beruntung dengan cepat, dia berhasil menghindar. Sambil menjaga jarak, Flashy Flash bertanya, siapa mereka semua? Ternyata itu adalah para ninja senior yang sebelumnya berkontak dengan Sonic. Mereka merasa jika saat ini sebenarnya berada di luar waktu yang telah mereka sepakati. Dan ini bukanlah tempat di mana Sonic harus memancing pahlawan tersebut agar mau keluar. Para ninja itu sudah menduga jika sejak awal Sonic memang tidak bisa mereka andalkan. Kemudian sambil mengeluarkan senjata masing-masing, para ninja tersebut bersiap untuk mengeksekusi pahlawan itu yang disebut sebagai ninja pengkhianat. Namun tiba-tiba, salah seorang ninja yang berada di belakang mendapati serangan dari arah lain. Ternyata itu adalah Sonic yang berhasil bangkit. Para ninja itu menganggap jika aksi tersebut membuat Sonic dicap sebagai pengkhianat pula. Flashy Flash sendiri yang melihat ninja itu berhasil bangkit cukup terkejut. Dia tidak menyangka jika Sonic akan mampu bertahan dari pukulan keras yang dia lancarkan tadi. Sonic memberitahu para seniornya tersebut kalau tadinya dia ingin mengalahkan Flashy Flash sendirian daripada harus menyerahkannya pada mereka. Tapi dengan adanya kejadian barusan sudah membuat duel mereka jadi terganggu. Sonic mengaku kalau ini adalah masalah personal antara dia dengan Flashy Flash saja. Dia pun meminta para ninja itu untuk menyingkir. Menurutnya, tingkah para ninja tersebut sudah membuatnya merasa muak. Tentu saja kejadian itu membuat para ninja senior tersebut tidak terima. Mereka pun berencana untuk mengeksekusi Sonic bersama dengan Flashy Flash pula. Mereka memberitahu jika para ninja yang datang ke sini adalah ninja-ninja elit yang sangat kuat. Menurut para ninja itu akan sangat sia-sia juga kalau Sonic memilih untuk melawan balik. Tapi dalam hatinya sendiri, Sonic merasa jika dibandingkan dengan Saitama, menurutnya para ninja ini terlihat sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran pasir sekalipun. Flashy Flash sendiri yang melihat kejadian itu tersenyum. Menurutnya, Sonic tidak hanya menantang si botak berjuang saja, hanya demi kesenangan semata. Kemudian ninja buronan itu berpindah tempat di sebelah pahlawan tersebut. Sambil mendarat, Sonic berkomentar jika Flash begitu beruntung karena pertempuran mereka jadi tertunda. Pahlawan berponi itu merasa jika mantan rekannya tersebut selalu banyak bicara seperti biasa. Lalu Sonic pun mengajaknya untuk menyingkirkan para ninja ini terlebih dahulu dan kemudian kembali melanjutkan duel mereka. Flashy Flash sendiri juga sependapat dengan ninja tersebut. Dia penasaran apakah kemampuan yang dimiliki ninja buronan itu sudah menurun atau belum. Sonic sendiri merasa tidak terima. Menurutnya pahlawan berponi satu ini sepertinya sudah lupa diri. Lalu beberapa ninja maju menyerang mereka berdua. Menggunakan pedangnya yang berbentuk cambuk bersisik, salah satu ninja berkata, meskipun mereka bisa menghindar dengan kecepatan yang kedua ninja itu miliki, tapi Flashy Flash dan Sonic tidak akan mampu menandingi kemampuan dari pedangnya ini. Dengan suara cutter whip miliknya ini akan dapat menembus penghalang suara milik Sonic. Lalu ketika cambuk pedang bersisik itu ninja tersebut lancarkan, secara tak terduga, dentuman kecepatan Sonic keluarkan. Dan dengan cepat, ninja buronan itu mampu menebas kepala seniornya tersebut. Kemudian dia kembali maju untuk menghadapi para ninja di hadapannya. Sontak saja ninja-ninja itu segera maju pula untuk mengeroyok Sonic. Namun dari belakang, Flashy Flash seperti melihat bayangan kaki yang mengalir dari para aliansi tersebut. Sesaat setelahnya, dengan gelombang kejut supersonik yang lebih besar lagi,
Sebuah cambuk cahaya menebas para ninja surgawi dan menghabisi mereka tanpa ampun. Ternyata itu adalah aksi dari pahlawan berponi tersebut. Salah satu pasukan aliansi merasa jika bayangan-bayangan barusan seperti terhubung bagaikan ular. Sonic sendiri yang melihat aksi dari Flashy Flash merasa apakah pahlawan tersebut memang mencoba untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya di momen seperti ini. Akan tetapi seusai melancarkan tebasannya, secara mengejutkan pipi kiri Flashy Flash menerima sayatan luka. Ternyata itu adalah efek dari benang-benang yang Wind dan Furemu keluarkan. Kedua ninja tersebut masih ingin adil bagian, setidaknya bermanfaat untuk menghentikan pergerakan dari Flashy Flash. Namun secara mengejutkan, dua ninja aliansi di belakangnya malah menendang mereka berdua ke arah pahlawan berponi itu dengan lumayan keras. Mereka berencana untuk membunuh kedua pengkhianat tersebut bersamaan dengan Flashy Flash pula. Akan tetapi, ketika tiga ninja aliansi berusaha untuk menghabisi mereka dari atas, dengan sigap pahlawan berponi itu langsung menarik kaki Wind dan memutarnya dengan sangat keras. Seketika putaran itu membuat para ninja aliansi tersebut terhempas dan menerima luka yang cukup parah. Bahkan salah satu anggota menabrak jebakan benang yang sebelumnya Wind buat, sehingga membuat tubuhnya terpotong-potong dengan begitu sadisnya. Flashy Flash dan Sonic yang melihat aksi barusan berkomentar jika koordinasi dari aliansi tersebut mendapat nilai 0, dan itu adalah hasil dari pendidikan yang desa ninja berikan. Sesaat mereka juga teringat ketika dulu dilatih di desa ninja. Padahal yang sebenarnya ajaran yang diberikan oleh para pelatih mereka adalah mereka tidak boleh menganggap satu sama lain sebagai kawan. Jika mereka bertemu di lapangan setelah lulus, mereka harus saling membunuh. Lalu Flashy Flash sendiri segera menggunakan benang-benang yang tersisa untuk mengikat pergerakan dari Wind dan Furemu. Sonic yang melihat aksi tersebut bertanya, kenapa pahlawan itu tidak menghabisi kedua ninja itu secara langsung saja? Flashy Flash bercerita, ketika dia berada di markas asosiasi monster, dia bertemu dengan mereka berdua, dan kedua ninja itu telah memakan sel monster. Menurutnya mereka berdua akan bisa dijadikan sampel untuk membatalkan proses monsterifikasi yang sedang asosiasi pahlawan teliti saat ini. Namun tiba-tiba muncul salah satu aliansi ninja yang menyerang mereka berdua menggunakan pukulan kerasnya. Beruntung dengan sigap, Flashy Flash dan Sonic mampu untuk menghindar. Lalu kemudian mereka segera mendaratkan tendangannya dan menghantam ninja besar itu dengan sangat telak. Lalu Sonic melemparkan beberapa shuriken peledaknya. Dia mengajak pahlawan berponi itu untuk ganti menyerang duluan. Flashy Flash sendiri juga segera maju mengikuti lemparan shuriken tersebut. Kemudian shuriken-shuriken itu mengurung para aliansi dan menciptakan ledakan yang lumayan besar. Ketika para ninja tersebut sudah terkepung, dengan sigap Flashy Flash segera melancarkan tebasan kilatnya dalam skala besar. Serangan itu membuat beberapa ninja berhasil dihabisi, meskipun menyisakan 5 ninja yang bertahan di tengahnya. Flashy Flash sendiri masih melancarkan tebasan kilatnya dan tidak berhenti menyerang mereka. Kelima anggota aliansi ninja yang tersisa menggunakan strategi bertahan dengan berdiri dari punggung ke punggung agar mereka bisa keluar dari situasi yang terjadi. Menurut mereka, Sonic dan Flashy Flash seperti telah melakukan pelatihan koordinasi dengan baik. Akan tetapi dari lantai tengah tempat mereka berpijak, tepatnya dari balik rongsokan itu, malah muncul Sonic. Dan dengan sigap, dia segera menebas kepala para ninja yang tersisa. Dan akhirnya kombinasi yang Sonic dan Flashy Flash tunjukkan berhasil mengalahkan mereka semua. Selesai menghabisi para ninja tersebut, Flashy Flash berkomentar. Dia awalnya merasa yakin kalau Sonic telah menyerah pada pendiri desa ninja dan mengalami putus asa. Namun sepertinya dengan kenyataan seperti ini tidak demikian. Sonic menjawab jika dia tidak ingin berurusan dengan orang tersebut. Menurutnya ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kemampuan dari pahlawan itu sambil memutus hubungan dengan desa mereka juga. Lalu sambil menghela nafas, Sonic mengaku merasa lega karena pahlawan berponi itu terlihat berguna. Dan menurutnya pahlawan tersebut juga bisa menjadi tangan kanan dari pemimpin desa baru mereka. Mendengar ungkapan itu membuat Flashy Flash cukup kaget. Lalu sambil tersenyum, Flashy Flash bertanya, apakah Sonic memang yakin untuk menjadi pemimpin desa, meskipun sebenarnya dia lebih lemah dari Flashy Flash sekalipun. Mendengar hal itu membuat Sonic jadi sedikit naik pitam. Dalam benaknya Sonic berpikir,
Dia merasa telah mendapatkan latihan yang hebat dari serangkaian pertarungannya dengan Saitama. Namun entah mengapa, pertumbuhan kemampuan yang Flashy Flash tunjukkan dalam pertempuran tadi sungguh di luar dugaan. Dia penasaran, orang seperti apa yang telah Flashy Flash lawan selama ini hingga membuatnya berada di level sekarang. Sonic tidak tahu guys, kalau pahlawan berwarna itu sebenarnya sudah pernah mendapat malu karena dulu pernah dikalahkan oleh Saitama, Garo, dan Platinum Sperm, tepatnya saat beradu kecepatan. Tidak lama setelah itu, salah satu anggota aliansi yang masih sadarkan diri mengakui kehebatan dari Flashy Flash. Menurutnya, pahlawan itu hanya berpura-pura menjadi orang gagal ketika berada di desa ninja. Dia pun bertanya, kenapa pahlawan berwarna itu mengkhianati mereka semua? Sonic memberitahu jika pahlawan tersebut hanya akan peduli pada dirinya sendiri saja. Flashy Flash sendiri yang ditanyai itu hanya diam. Mendengar jawaban tersebut membuat ninja itu tersenyum. Tapi menurutnya meski begitu pun, Flashy Flash tetap tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pemimpin mereka. Kekuatan yang dia miliki bisa melepaskan ninjutsu tanpa batas yang begitu dahsyat, hingga mereka tidak sempat untuk mengira jika itu adalah genjutsu. Bahkan menurutnya, jika mereka semua yang ada di sini menyerang pendiri desa ninja secara bersamaan, tetap saja mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan. Sonic merasa heran, apakah mereka ini yakin tidak sedang ditipu atau semacamnya dari pemimpin mereka sendiri? Karena efek berlama-lama di desa ninja sendiri telah membuat mereka jadi rentan terhadap cuci otak. Ninja senior itu menjawab jika mereka berdua akan mengerti sendiri setelah mereka bertemu dengan orang itu secara langsung. Lagian tidak ada cara juga untuk bisa melarikan diri. Ketika mau pingsan, ninja itu menambahkan kalau Sonic dan Flashy Flash akan segera sadar jika dikalahkan oleh kelompok mereka ini adalah sebuah berkah. Sonic pun menjawab, siapa juga yang mau melarikan diri dari sini? Menurutnya, kroco dengan pemikiran terbatas seperti mereka ini tidak akan mengerti juga. Lalu sambil menoleh ke Flashy Flash, Sonic penasaran. Menurutnya, mungkin pemimpin desa ninja akan segera datang ke sini hanya untuk diburu oleh mereka berdua. Sambil menunjukkan tatapan seriusnya tersebut, Flashy Flash setuju akan pendapat dari ninja burunan itu. Tapi melihat respon seperti itu membuat Sonic cukup terkejut. Dia ganti bertanya, apakah menurut pahlawan berponi tersebut orang yang dimaksud itu sudah berada di sini apa belum? Flashy Flash mengaku jika dia tidak merasakan tanda-tanda kehadiran dari seseorang. Tapi seharusnya orang tersebut sudah ada di sini karena pendiri desa ninja itu pasti telah mengirimkan para tenin untuk menilai kemampuan mereka, khususnya saat mereka bertarung tadi. Kemudian pahlawan berponi itu berjalan menghampiri Sonic sambil meminta ninja tersebut untuk menyentuh benda yang dia bawa. Seketika pula Flashy Flash yang berada di belakang berteriak dan meminta Sonic untuk tidak menyentuh benda itu. Ternyata yang menghampiri Sonic tersebut bukanlah Flashy Flash yang asli, melainkan Empty Void yang mengeluarkan teknik genjutsunya. Sialnya juga, Sonic telah menyentuh kubus hitam yang makhluk itu bawa. Flashy Flash sendiri juga tidak sempat untuk mencegah aksi tersebut. Seketika pula, Sonic menyentuh kubus hitam itu, membuat kubus tersebut bercahaya, dan membuat ninja burunan itu merasakan efek kejut yang begitu besar. Dengan sigap, Flashy Flash segera menebas makhluk itu menggunakan pedangnya. Namun dengan mudahnya, Empty Void segera berpindah ke belakang dan menghentikan pergerakan dari pahlawan tersebut sambil berkata jika gerakan dari Flashy Flash terlalu lambat. Kejadian itu membuat pahlawan berwarna tersebut sempat kaget sesaat guys. Tapi dengan cepat, dia segera melancarkan tendangannya untuk dapat melepaskan diri. Namun lagi-lagi Empty Void mampu menghindar dengan mudahnya. Bahkan pendiri desa ninja itu juga berhasil menempelkan kubus hitam yang dia bawa tepat di dada Flashy Flash. Seketika pula kubus itu kembali bercahaya dan membuat pahlawan berwarna tersebut merasakan efek kejut yang begitu besar. Flashy Flash sendiri yang menerima serangan itu melihat Empty Void yang semakin lama pandangannya semakin gelap, seakan dia terlebar jauh lalu menghilang di telan kegelapan yang begitu pekat. Tidak lama kemudian Flashy Flash mulai membuka mata. Penampilannya berubah seperti kembali ke masa remaja. Dia seperti berada di sebuah perbukitan hijau. Dia juga melihat kalau Sonic berdiri di puncak dari bukit tersebut. Flashy Flash pun menghampirinya. Sonic sendiri bersyukur kalau rekannya itu akhirnya bangun juga. Dia juga mengaku senang bisa meninggalkan desa bersamanya. Menurut Sonic, akhirnya rekannya itu berhasil sampai ke sini, tempat di mana impian mereka bersama.
Mendengar hal itu membuat Flashy Flash jadi sadar jika ini adalah lokasi di mana janji mereka dulu pernah dibuat. Kemudian Flashy Flash juga bercerita kalau barusan dia seperti mengalami mimpi yang begitu menakutkan. Ternyata itu adalah God yang menyamar menjadi Sonic guys. Makhluk tersebut berencana untuk menjadikan Flashy Flash sebagai wadahnya yang baru. God yang bersandiwara menjadi Sonic itu berkata jika mimpi buruk apapun akan lebih baik dibandingkan dengan kehidupan mereka ketika berada di desa ninja itu. Menurutnya, mulai sekarang mereka berdua akan dapat membangun desa ideal di sini. Lalu sambil mengulurkan tangan, makhluk itu mengajak pahlawan tersebut untuk berjuang bersama. Flashy Flash yang sependapat dengan hal itu juga mengangkat tangannya. Namun anehnya ketika tangan mereka mau bersentuhan, tiba-tiba makhluk itu mengepalkan tangannya. Sesaat Flashy Flash cukup kaget dengan apa yang terjadi. Lalu secara mengejutkan, makhluk tersebut memukul wajah Flashy Flash dengan sangat keras. Seketika pula hal itu membuat pahlawan berponi tersebut terpental dan sadarkan diri. Ternyata barusan memanglah Sonic guys yang memukul pahlawan itu agar dia segera sadar dari jebakan genjutsu yang MT Void berikan. Sambil menjaga jarak, Sonic bertanya kepada rekannya tersebut apakah dia sudah sadar. Aksi barusan membuat MT Void cukup kagum. Dia tidak menyangka jika Sonic dapat menolak tawaran yang tuannya God berikan. Meski tidak dijelaskan lebih rinci, sepertinya Sonic bisa menolak tawaran dari God itu dikarenakan ketika berada di dalam genjutsu tersebut, dia melihat beberapa sel monster guys yang menawarinya untuk memakan sel monster lagi. Padahal seperti yang kita tahu, Sonic punya pengalaman buruk dengan sel dari asosiasi monster tersebut. Makanya dia bisa sadar diri duluan. MT Void menganggap jika itu adalah keputusan bodoh yang ninja tersebut ambil. Sonic menjawab kalau menurutnya barusan adalah sejenis genjutsu yang memanfaatkan ketergantungan emosional di hati mereka agar mereka bisa tergoda. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang makhluk tersebut tunjukkan kepada pahlawan berponi tersebut. Tapi harusnya rekannya itu tidak tergoda juga. Mendengar hal itu, Flashy Flash mencoba mengingat gambaran yang dia lihat. Dalam hatinya dia merasa kalau sebenarnya hampir tergoda oleh genjutsu yang makhluk itu berikan. Lalu sambil sok jaim, Flashy Flash emosi dan bersyukur. Menurutnya tadi dia seperti sedang mengalami mimpi yang buruk saja. Untungnya itu bukanlah serangan mental yang menunjukkan visual yang menjijikan. Sonic juga bersyukur dengan keadaan rekannya tersebut. Meskipun sekarang hidung pahlawan berponi itu jadi berdarah. MT Void berkomentar jika itu adalah sebuah dua yang begitu menyedihkan. Mereka yang percaya diri dalam kemampuannya tidak dapat menjaga hubungan yang setara. Dan sekarang perpisahan itu tidak dapat terhindarkan. Mendengar ungkapan tersebut membuat Sonic dan Flashy Flash jadi bingung. Siapa yang sebenarnya makhluk itu maksud? Apakah itu tetap monster tersebut dengan Blast atau siapa? Sambil emosi, MT Void menjawab jika dia sedang membicarakan kondisi mereka berdua. Menurutnya dalam keterampilan, Flash memang unggul. Tapi dalam segi hati, Sonic lebih memimpin. Dan dengan kombinasi itu telah mencapai suatu keseimbangan. Lalu sambil mengeluarkan gerakan cepatnya, Flashy Flash dan Sonic bersiap untuk melancarkan serangan mereka. Mereka mengaku jika taktik dari monster ninja tersebut begitu licik dan membosankan. MT Void juga mengaku kalau dia sebenarnya ingin mengungkapkan rasa kekecewaannya atas apa yang kedua ninja itu perbuat. Tapi menurutnya hanya ada satu dari mereka yang akan berhasil dia peralat. Kemudian ketika Sonic dan Flashy Flash melancarkan tusukan pedang mereka, dengan sigap MT Void menghindari serangan itu dengan berpindah dimensi. Tentu saja serangan tersebut gagal didaratkan. Dari sudut pandang MT Void, dia seperti keluar dari dimensi mereka dan seperti memasuki suatu dimensi hitam. Lalu muncul ratusan bola-bola cahaya yang terbang melewatinya. Ternyata ini adalah alam semesta di dunia paralel. Alam semesta tersebut memiliki cabang dengan setiap kemungkinannya. Bola-bola cahaya tersebut adalah setiap kemungkinan yang selalu muncul, dan itu telah muncul dengan jumlah yang tidak terhingga, seperti halnya sebuah bui. Ini di luar hukum sebab akibat di dalam alam semesta. Kemudian MT Void mendatangi sebuah bola kemungkinan. Lalu dia mengeluarkan teknik ninjanya dengan melipat dimensi secara penuh, seperti gelembung, dan menggunakan teknik jutsu khusus untuk menyerang mereka berdua dari luar. Lalu MT Void menyerang kedua ninja itu menggunakan salah satu pedangnya. Aksi tersebut disadari oleh Flashy Flash. Dia segera memperingatkan Sonic untuk berhati-hati dengan kondisi setelah ini. Benar saja, untuk sekian kalinya MT Void melancarkan tebasan dimensi
dalam skala yang sangat besar, membuat area perbukitan itu mengalami kehancuran dalam skala besar pula. Efek serangan tersebut sendiri membuat pedang kanan Flashy Flash mengalami luka yang cukup parah. Dia menoleh dan melihat kondisi dari rekannya. Namun naas, Sonic tidak berhasil selamat. Tubuhnya malah tertebas dan membuatnya terbunuh dengan sangat mengerikan. Kejadian itu membuat Flashy Flash begitu kaget. Lalu MT Void kembali muncul dari balik dimensi paralel. Dia menjelaskan jika ninja itu tidak akan bisa menolak godaan tangan suci dari tuannya. Sambil mengeluarkan kubus hitam tersebut, MT Void menjelaskan jika dia akan menggunakan tebasan dimensinya dari hyperspace untuk membersihkan sampah di permukaan dunia ini. Dia menyuruh pahlawan berponi tersebut untuk lebih baik menjadi lengan dan kakinya saja, lalu bekerja di bawah perintahnya demi memusnahkan umat manusia. Ketika monster ninja itu kembali mencoba untuk menyentuhkan kubus tersebut ke wajah Flashy Flash, tiba-tiba Blast malah muncul dan berhasil mendarkan pukulan gravitinya dengan sangat keras. Serangan itu membuat MT Void terpental menghantam perbukitan di belakangnya. Flashy Flash sendiri begitu terkejut dengan kemunculan pahlawan kelas S itu. Tapi pendiri desa ninja yang barusan berhasil dihempaskan segera bangkit dan menghancurkan puing-puing reruntuhan yang ada di sekitarnya. Serangan barusan membuatnya begitu emosi. Dia juga tidak mengira jika Blast bisa datang tepat waktu. Secara mengejutkan juga, Sonic tiba-tiba kembali muncul di sebelah Blast. Dia sendiri begitu bingung dengan apa yang terjadi. Sambil menjulurkan lidahnya seperti mengejek, Blast memberitahu kalau barusan dia telah menipu monster ninja tersebut. Blast menambahkan, sebelumnya juga dia sudah menyembunyikan tubuh bagian atasnya di tempat lain menggunakan portal untuk memantau keadaan. Ternyata barusan ketika monster ninja itu menyerang, Sonic segera dipindah dimensi oleh Blast ya guys. Makanya dia bisa selamat. MT Void sendiri bertanya, bagaimana bisa pahlawan itu menemukan tempat bertarung mereka ini? Blast menjelaskan, kata-kata yang ada di dalam surat tantangan untuk Flashy Flash sebelumnya itu terlihat tidak wajar. Maka dari itu, dia mencoba berpura-pura untuk berpindah lokasi ke tempat lain. Kemudian dia mengikuti Flashy Flash dari atas. Sebenarnya Blast sendiri sempat kehilangan jejak ketika mengikuti pahlawan berwarna tersebut, dan itu membuatnya cukup panik. Tapi berkat pendiri desa ninja itu yang mengeluarkan tebasan dimensinya lagi, membuat Blast jadi tahu di mana lokasi mereka berada. Seusai menjelaskan itu semua, Blast segera menghampiri Sonic dan Flashy Flash. Menurutnya mereka berdua telah berhasil mengatasi godaan dari kubus hitam itu. Dia begitu senang dengan pencapaian kedua ninja tersebut, dan itu membuat mereka telah lulus. Flashy Flash dan Sonic yang mendengar hal itu jadi bingung sendiri guys. Akhirnya Blast telah tiba di medan pertempuran. Kita diperlihatkan Blast yang melancarkan pukulan gravitinya dan tepat mengenai MT Void dengan sangat telak. Melihat dirinya yang semakin tersudut, dengan cepat monster ninja itu mencoba melawan balik dan melancarkan tebasan kedua pedangnya. Akan tetapi dengan sigap, Blast segera melompat menghindari serangan itu. Lalu dia malah segera memegang kedua tangan pendiri desa ninja tersebut. Kejadian itu membuat MT Void sempat merasa bingung. Sambil tersenyum, Blast mengaku jika dia sudah menunggu momen ini selama 15 tahun lamanya. Lalu secara mengejutkan, pahlawan kelas S tersebut mengeluarkan teknik pengunci dan membuat monster ninja itu tidak bisa bergerak. Ternyata gerakan barusan Blast lakukan tepatnya ketika dia memegang kedua pergelangan tangan MT Void tadi guys. Efek segel dimensi yang Blast keluarkan membuat area pertempuran mengalami tekanan dalam skala yang cukup besar. Blast bercerita jika untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, lawannya ini harus membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia juga telah menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyempurnakan teknik kemampuannya ini agar bisa menahan monster ninja tersebut tanpa harus membunuhnya. MT Void sendiri yang terkapar itu juga menyadari jika dia tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Bahkan satu jari pun juga tidak bisa dia gerakkan pula. Semua gerakan teknik dari pertempuran barusan membuat Sonic cukup terkejut akan tingginya level kekuatan yang mereka miliki. Tapi Flashy Flash yang berada di sebelahnya seperti sudah mulai familiar gitu guys dengan semua teknik yang paling terkuat itu tunjukkan. Lalu Blast mulai mengeluarkan bola-bola cahaya di belakangnya untuk bersiap mengakhiri pertempuran mereka ini.
Melihat posisinya yang semakin tersudut, dengan cepat MT Void malah balik menyerang pahlawan kelas S itu dengan bola-bola cahaya yang serupa dari arah belakang. Dengan santainya, Blast segera menggerakkan bola-bola cahaya miliknya itu dan menyerang balik serangan tersebut. Ledakan-ledakan dimensi tercipta dari benturan bola-bola cahaya yang mereka keluarkan. Selesai menahan semua serangan itu, Blast kembali mengeluarkan sebuah bola dimensi dari tangan kanannya sambil berkata jika semua aksi tersebut tidak berguna. Kemudian Blast kembali mengunci pergerakan dari monster ninja tersebut dengan melepaskan bola dimensinya itu dan tepat mengenai dada dari MT Void dengan sangat telak. Kejadian tersebut membuat monster ninja itu jadi makin kesulitan untuk bergerak. Blast berkata jika setelah ini ninja tersebut akan menerima perawatan di markas asosiasi pahlawan. Akan tetapi secara tak terduga muncul dua kunai yang seperti dilemparkan untuk menyerang MT Void. Tentu saja meski sempat terkejut, dengan cepat Blast segera menghentikan serangan-serangan itu dan segera menjauhkan senjata tersebut. Ternyata itu tadi adalah aksi dari Sonic guys. Sambil mengomeli ninja buronan itu, Blast memintanya untuk jangan mengganggu urusan mereka, apalagi tanpa sebab. Sonic sendiri juga protes, kenapa pahlawan kelas S tersebut tidak langsung saja membunuh monster itu. Namun MT Void yang melihat semua kejadian itu malah tertawa. Secara mengejutkan, dia malah seperti memakan dimensi pengunci yang Blast lancarkan di dada monster tersebut tadi guys. MT Void merasa jika sepertinya pahlawan kelas S itu juga tidak menduga akan hal yang dia lakukan ini. Di sisi lain, dua pengunci dimensi di kedua tangan MT Void juga perlahan mulai berhasil dia tembus. Lalu dengan gerakan jarinya, monster ninja itu segera menciptakan segel. Kejadian itu membuat Blast sadar. Dia pun segera mengeluarkan serangan dua meriam dimensi untuk menahan aksi tersebut. Dan benar saja, monster ninja itu berhasil melarikan diri ke dimensi lain, tepat sebelum serangan dari Blast mengenainya. Usai berhasil melarikan diri, monster ninja itu tertawa melihat semua usaha dari mereka gagal total. Flashy Flash dan Sonic yang melihat aksi barusan jadi bingung. Sebenarnya apa yang monster itu lakukan? Blast sendiri masih menganalisa apakah MT Void tadi telah menyerap tekniknya, yaitu kekuatan kegelapan yang menyegel kekuatan cahaya. Blast masih merasa bingung dengan semua kejadian barusan. Namun ketika pahlawan kelas S tersebut masih menganalisa kondisi yang terjadi, secara tak terduga dari arah lain muncul suatu tebasan dalam skala besar yang menyerang mereka entah dari mana. Namun dengan sigap menggunakan tekniknya, Blast segera memindahkan posisi mereka ke arah samping dan berhasil menghindari tebasan kilat tersebut. Efek tebasan raksasa itu membuat tanah dan gunung seperti terbelah dalam skala yang amat sangat besar. Ternyata serangan barusan adalah aksi dari MT Void yang dia lancarkan dari dimensi lain guys. Mereka bertiga tidak menyangka dengan besarnya skala serangan yang monster ninja itu lancarkan. Sonic bertanya, apakah ini adalah sebuah genjutsu? Flashy Flash memberitahu jika ini adalah kenyataan. Menurutnya dengan kejadian yang mereka lihat ini, desa ninja ini seperti hanya lahan eksperimen untuk menciptakan monster saja. Blast sendiri yang masih tidak menyangka dengan semua fakta yang terjadi bertanya dalam hati, apakah monster ninja itu sudah sembuh total atau karena apa? Namun belum sampai pahlawan tersebut melakukan sesuatu, tiba-tiba MT Void malah muncul dari belakang dan menendang Blast dengan sangat keras. Sambil mendarat dan menjaga jarak, pahlawan tersebut mencoba bertahan. Secara mengejutkan, wajah diri monster ninja itu seperti terkelupas dan menguap, seakan menunjukkan wujud yang lebih sempurna. Mirip seperti Garou dulu guys, yang menerima kekuatan kosmik dari God. Sepertinya MT Void lagi nunjukin mode kosmiknya nih. Perubahan wujud tersebut membuat Blast, Flashy Flash, dan Sonic cukup terkejut. Monster ninja itu bercerita jika dia sudah merasa kalau ada yang tidak beres sejak dia menyerap kekuatan avatar dari Garou saat dia menjadi mode kosmik. Baginya, Garou adalah ciptaan yang gagal karena dia telah diberi kekuatan oleh God. Tapi secara diam-diam, Garou menyimpan sifat gelap yang menentangnya. MT Void benar-benar tidak terima dengan ulah yang pemuda itu berbuat. Menurutnya, Garou telah menyimpang dari aturan yang ada. Sebagai akibatnya, kekuatan kegelapan yang Garou miliki dalam menentang God tak lagi berpengaruh kepada kekuatan yang MT Void dapat. Sambil menunjukkan ekspresi marahnya tersebut, monster ninja itu menambahkan, di samping itu semua, kehendak dari God telah membuatnya lupa. Dia juga telah mengingat kembali kemarahannya terhadap sikap yang Blast perbuat.
Melihat lawannya ini mulai serius, Blast pun melepas kacamatanya dan melemparkannya ke arah Flashy Flash. Lalu dia melakukan perpindahan dimensi dan muncul tepat di depan monster ninja tersebut demi melancarkan serangan balik. Dan akhirnya duel pun kembali berlanjut. Dengan cepat, Anti-Void melancarkan serangan balik dengan tebasan pedang spiralnya. Namun, Blast kembali menggunakan lubang black hole-nya untuk berpindah tempat. Dan kali ini, dia muncul dari belakang dan berhasil mendaratkan pukulannya ke arah monster ninja itu dengan sangat keras. Kemudian, Blast menendang Anti-Void hingga dia terhempas jauh. Blast meminta agar lawannya itu tidak meremehkannya, hanya karena dia telah menghadapi meriam dimensi dan pukulan gravitinya. Lalu dari jarak jauh, pahlawan kelas S itu kembali menyerang Anti-Void dengan kombinasi serangan gravitinya. Blast berhasil membuat monster ninja itu terhempas beberapa kali, sampai dia tidak bisa berkutik. Kemudian Blast muncul dari atas dan menendang Anti-Void dengan sangat keras. Lalu pahlawan kelas S itu bersiap untuk kembali melancarkan serangan lanjutan. Dalam hatinya, Blast berkata, dia berusaha untuk tidak memberi lawannya ini kesempatan untuk bergerak. Karena jika Anti-Void kembali melarikan diri ke dimensi lain, maka dia tidak akan bisa melacak keberadaan ninja tersebut lagi. Dan dengan itu, Anti-Void akan selalu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Akan tetapi, belum sampai pahlawan kelas S itu mendaratkan pukulan gravitinya, secara tak terduga, seluruh tangan, kaki, dan kepala monster ninja tersebut malah berputar beberapa kali. Dan di luar dugaan, Anti-Void berhasil menebas tangan kanan Blast, yang saat itu sedang mencoba mendaratkan pukulannya. Serangan cepat itu membuat Blast begitu terkejut. Flashy Flash dan Sonic yang menyaksikan pertarungan mereka dari belakang juga mulai panik. Melihat lawannya terjatuh, Anti-Void berkomentar. Menurutnya, Blast tidak akan bisa melakukan teleportasi tanpa menyatukan kedua tinjunya tersebut. Sambil berdiri dan memutar kedua tangan, kepala, dan kedua kakinya beberapa kali, monster ninja itu menunjukkan jika sekarang dia tidak memiliki titik buta. Baginya taktik serangan yang Blast lakukan tadi sungguh membosankan, karena pahlawan itu hanya menarget titik buta yang dia lihat. Tapi itu semua sudah tidak berguna juga. Sambil tersenyum, Anti-Void menambahkan, jika dengan begini, Blast sudah tidak akan bisa menghindari tebasan dimensi yang akan dia lancarkan nanti. Dia juga meminta pahlawan itu untuk menonton aksi pembantaiannya dalam menyerang kota-kota di seluruh dunia, beserta warganya yang hancur lebur. Sementara pahlawan itu sendiri hanya berdiri melihatnya, tanpa bisa melakukan apapun. Mendengar ungkapan tersebut membuat Blast terdiam sesaat. Lalu dia ganti berkomentar. Menurutnya, monster ninja itu masih saja buruk dalam berbohong. Apalagi dengan melihat matanya yang terlihat mencurigakan. Anti-Void yang mendengar perkataan itu jadi bingung. Blast memberitahu jika ninja itu masih sama seperti yang dia hadapi 15 tahun yang lalu, harusnya Anti-Void pasti sudah langsung memenggal kepalanya. Bukan cuma memotong tangannya seperti ini. Tapi menurutnya setelah ninja itu menyerap kekuatan kosmik milik Garo, sepertinya pencucian otak dari God juga mulai menghilang. Anti-Void yang mendengar semua ungkapan itu hanya diam. Lalu secara tak terduga, Blast yang masih terjatuh itu malah menerima banyak luka tebasan pedang yang lumayan parah. Kemudian pendiri desa ninja itu menusuk dada kanan pahlawan kelas S tersebut sambil bertanya, apakah pahlawan itu mencoba menyuruhnya untuk sadar. Tapi sambil mengangkat tubuh Blast, Anti-Void meminta pahlawan tersebut sendiri untuk sadar. Dia juga mendengar kabar jika Blast baru saja naik ke puncak industri yang disebut pahlawan pro. Menurutnya mantan rekannya itu tentu saja akan melakukan hal-hal semacam itu pula. Karena Blast selalu seperti ini, mengabarkan cita-cita yang tidak bertanggung jawab dan membawa orang-orang di sekitarnya pula. Sambil menyiksa pahlawan tersebut, Anti-Void juga bertanya, siapa saja yang telah berhasil dia lindungi. Tentu saja Blast yang dilukai tersebut berteriak kesakitan. Sambil tersenyum, monster ninja itu bertanya juga, bukankah pahlawan satu ini juga mempunyai anak? Benar hal itu membuat Blast jadi cukup terkejut. Menurut Anti-Void, pandangan dari pahlawan satu ini memang begitu licik. Namun tiba-tiba muncul sebuah pedang yang dihunuskan untuk menyerang pendiri desa ninja itu. Ternyata itu adalah serangan dari Flashy Flash. Tentu saja meski sempat kaget, tapi dengan mudahnya Anti-Void mampu menahan serangan tersebut. Blast yang melihat aksi itu meminta pahlawan tersebut untuk berhenti dan tidak usah ikut campur urusan mereka. Sambil mencoba mendorong serangannya, Flashy Flash bertanya kepada Void, mengapa mantan pemimpin desa ninjanya ini tidak menargetkan titik lemah itu kepada mereka sedari awal? Karena menurutnya, itulah yang dari dulu diajarkan kepada mereka ketika berada di desa ninja.
Namun dengan cepat, MT Void malah berhasil melukai pahlawan tersebut dengan tebasan pedangnya. Blast yang melihat hal itu mulai panik. Sonic sendiri yang melihat hal tersebut mencoba membantu Flashy Flash dengan melancarkan tendangannya. Akan tetapi dengan sigap, MT Void malah melarikan diri ke alam semesta paralel untuk menjaga jarak. Void berencana kalau setelah ini akan mengubah mereka semua menjadi debu karat dengan pedang dimensi miliknya. Monster ninja itu sebenarnya lebih senang menyiksa Blast secara langsung daripada mengirisnya dari jauh. Tapi semua itu sudah cukup dan dia sudah selesai dengan semua omong kosong ini. Lalu MT Void pun melancarkan tebasan pedang dimensinya dalam skala yang sangat besar. Di daratan sendiri, Blast, Flashy Flash, dan Sonic yang melihat tebasan pedang cahaya raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan mereka bertiga seperti menerima ajal yang sudah tiba. Namun tiba-tiba tebasan tersebut seperti terhenti tepat di ujung hutan. Kejadian itu membuat mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi, khususnya MT Void. Kenapa tebasan itu bisa berhenti? Ternyata tebasan pedang dimensi tersebut ditahan satu tangan oleh Saitama yang kebetulan berada di dalam hutan. Si botak sepertinya mau nyamperin Blast dan kawan-kawannya guys. Tapi sepertinya belum sampai dia dan Manako keluar dari hutan, serangan pedang dimensi malah muncul. Sambil menahan tebasan raksasa tersebut, Saitama juga bingung dengan apa yang dia tahan ini. MT Void yang menyerang itu tidak bisa menggerakkan pedangnya. Dia tidak percaya dengan fakta yang terjadi, karena selama ini tidak ada yang bisa menghentikan ujung pedang dimensi miliknya. Apalagi skala kehancuran serangannya ini mampu membelah salah satu ruang alam semesta. Melihat pedangnya dihentikan, Void pun kembali melancarkan tusukan pedang dimensi satunya untuk menyerang Saitama. Dari dalam hutan sendiri, si botak sekilas seperti melihat suatu cahaya bintang. Dan kembali lagi, Saitama berhasil menahan tusukan pedang dimensi raksasa itu dengan tangannya yang satunya. Kejadian tersebut membuat monster ninja itu begitu amat sangat terkejut. Si botak yang masih menahan kedua pedang dimensi itu mulai sebal. Dia penasaran, mungkinkah ini adalah orang yang sama seperti yang mencoba memotong markas asosiasi pahlawan beberapa waktu lalu. Lalu secara tak terduga, Saitama malah menarik kedua pedang tersebut. Sontak saja MT Void pun yang ditarik itu begitu kaget dan seketika membuatnya jatuh ke permukaan dengan sangat keras. Blast, Flashy Flash, dan Sonic yang melihat monster ninja itu jatuh secara tiba-tiba juga tidak habis pikir. Di sisi lain, aksi barusan malah membuat Saitama secara tidak sengaja merebut kedua pedang milik pendiri desa ninja tersebut. Tentu saja kejadian tersebut membuat Saitama jadi bingung sendiri. Kok bisa-bisanya dia malah dapat dua pedang? Manako sendiri yang melihat aksi barusan juga tidak mengira jika serangan besar tadi ternyata berasal dari dua pedang biasa. Usai berhasil dijatuhkan dengan sigap, MT Void segera melompat untuk menjaga jarak. Dia juga tidak menyangka kalau dua pedang dimensinya bisa direbut dengan mudah. Bila lawannya itu mencoba kabur, dengan cepat Sonic dan Flashy Flash segera mengepungnya dari dua arah. Tapi monster ninja itu tidak kehabisan ide. Dia segera menggerakkan kedua tangannya untuk mengeluarkan jutsu pembalik. Melihat hal itu, Blast tidak tinggal diam. Dia segera menteleport tangan kirinya ke tangan kanannya yang terpotong tadi dan membuat segel. Ternyata Blast mentransfer aliran darah dan sinyal saraf di antara bagian lengannya yang terputus untuk menyiapkan diri dalam upaya terakhirnya kali ini. Kemudian pahlawan kelas aksi itu memindahkan tubuhnya di hadapan MT Void, tepat sebelum Flashy Flash dan Sonic mendarkan tebasan mereka. Benturan tubuh mereka berdua mengeluarkan cahaya dan kilatan yang begitu besar. MT Void menyadari jika pahlawan satu ini telah mensejajarkan koordinat mereka. Menurutnya, jika mereka berdua menyatu seperti ini, maka struktur biologis mereka juga akan terkoyak. Void bertanya, apakah pahlawan satu ini sedang mencoba untuk bunuh diri? Blast sendiri yang juga kesakitan itu berkata dalam hati. Dia berharap dan mengandalkan rekannya Staff Shichi. Beberapa waktu lalu, ketika berada di dalam markas asosiasi pahlawan kelas S itu memberitahu rencananya dalam menangkap pendiri desa ninja, yaitu dengan menggabungkan diri satu sama lain. Saat itu Staff Shichi menganggap jika ide gila tersebut tidak masuk akal. Namun Blast tetap memaksa. Menurutnya mereka perlu berjaga-jaga andai semuanya gagal. Jika memang satu-satunya cara untuk menangkap monster ninja itu adalah dengan bersatu dengannya, Blast meminta Staff Shichi untuk menggunakan teknologi pemisah sel monster yang asosiasi kembangkan pada tubuhnya nanti. Blast juga tidak mempermasalahkan kalau nanti rekannya itu lebih memprioritaskan menyelamatkan nyawa Void terlebih dahulu. Balik lagi ke medan pertempuran,
Ledakan cahaya masih tercipta dari proses penggabungan tubuh mereka berdua. Namun perlahan terjadi sesuatu. Blast mulai menyadari jika kekuatan cahaya telah menolaknya. Dan seketika mereka berdua terhempas. Flashy Fresh dan Sonic yang melihat proses penggabungan itu gagal dari kejauhan hanya terdiam. Ketika mendarat ke permukaan, Blast dan Anti-Void sendiri seperti merasakan sesuatu. Efek benturan penggabungan cahaya yang gagal itu menghasilkan sesuatu pula. Dalam sekejap, Blast melihat sekilas ingatan milik Anti-Void saat kesadaran mereka saling tumpang tindih. Dia melihat tangan siapa yang dijangkau oleh Void dalam ilusi yang diperlihatkan kubus itu kepadanya. Muncul wajah seorang wanita yang menjulurkan tangannya kepada Void. Ternyata itu adalah istri Blast dan ibu dari Blue. Seusai melihat ikhlas gambaran tersebut, Blast menyadari sesuatu. Sedangkan Anti-Void sendiri seperti marah, seakan merasakan sesuatu yang lain. Sebenarnya, seusai terjadi distorsi antara kedua karakter itu, membuat Void dan Blast bisa saling melihat kenangan masing-masing dalam sesaat. Blast bertanya dalam hati soal ingatan dari Void yang dia lihat barusan. Dia juga tidak pernah menyangka jika efek dari teleportasi yang dia lakukan memiliki efek seperti ini. Namun tiba-tiba, Anti-Void kembali melancarkan serangannya. Beruntung pahlawan kelas S itu mampu bertahan. Void bertanya, apakah pahlawan tersebut sudah tahu tentang rencana yang dia dan adiknya buat selama ini? Sambil bertahan, Blast tersenyum dan bertanya balik, apakah ada yang aneh tentang hal itu? Kemudian pahlawan tersebut memukul Void dengan sangat keras pula, hingga membuat pendiri desa ninja itu terhempas jauh ke belakang. Blast memberitahu jika semua yang dia lihat itu bohong, maka dia pasti akan mengetahuinya. Dia mengaku kalau menyukai orang yang kuat, dan Maya istrinya juga seperti itu pula. Itulah satu-satunya hal yang penting bagi pahlawan tersebut. Baginya, suatu trik dan kesepakatan seseorang bukanlah masalah yang besar. Mendengar ungkapan tersebut membuat Anti-Void cukup terkejut. Blast bertanya balik, bukankah ada alasan lain? Mengapa pendiri desa ninja itu malah membiarkannya sampai menyembuhkan luka yang sebelumnya dia derita daripada bersikap semacam itu? Mendengar hal tersebut membuat Void tersenyum emosi. Lalu sambil mengambil kuda-kuda dan mengeluarkan energi yang cukup besar, dia berkata, jika menurutnya tidak ada pilihan lain selain membunuh pahlawan KSS itu. Kemudian dengan cepat, Anti-Void maju menyerang Blast dan melancarkan pukulan ninjanya dengan sangat cepat pula. Dengan susah payah, Blast yang diserang seperti itu hanya bisa bertahan. Sebenarnya, Void memiliki rahasia lain yang tidak diketahui oleh pahlawan tersebut. Pada momen ketika Saitama time travel dan kembali ke awal pertempuran, kemudian memukul Garou, hal itu membuat energi dari God keluar. Waktu itu, Blast mengetahui jika Anti-Void memang sengaja menyerap energi yang bocor tersebut. Namun yang tidak Blast ketahui adalah, ketika Anti-Void menyerap semua energi tersebut, hal itu malah membuatnya mendapatkan kesadarannya kembali. Saat itu pula, Void membuat keputusan. Dia memilih untuk terus berpura-pura dikendalikan oleh God dan melakukan aksinya dalam berusaha mengalahkan para pahlawan. Hal itu dia lakukan untuk meningkatkan avatar sebanyak mungkin berkat efek dari kubus hitam. Dan pada akhirnya sebagai gantinya adalah nyawanya sendiri. Void akan menggabungkan semua energi yang dia dapatkan, serta dengan energi yang dia serap dari Garou untuk melawan God. Dan kemudian bersama para avatar yang lain untuk mengalahkan God. Jadi bisa dibilang Anti-Void ini berpura-pura dikendalikan oleh God guys, sambil mengumpulkan kekuatan dan menyerapnya menggunakan kubus hitam. Setelah itu dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tumbal untuk mengendalikan para avatar yang lain, dan kemudian menjadikan para avatar itu sebagai pasukannya untuk melawan God. Itulah rencana yang Anti-Void buat. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 211 yang edisinya memperlihatkan Anti-Void yang telah membuat keputusan dan memiliki rencana rahasia untuk bisa mengalahkan God. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.